Ya, kembali lagi di Newsroom Today, pemirsa, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya berita mengenai 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di media sosial. Namun KPU menyatakan informasi tersebut adalah berita bohong. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus ini telah ada rekan kami Lydia Simangunsong bersama Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Silakan Lydia. Ya, Reva, Pandana, dan juga pemirsa, sebelumnya beredar informasi mengenai adanya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana informasi ini berawal dari cuitan akun Twitter Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang mengisukan adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang diinformasikan pada Rabu 2 Januari 2019 lalu. Namun sendiri KPU sudah memastikan bahwa kabar tersebut adalah bohong dan sudah melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai siapa pelaku penyebar hoaks tersebut. Dan lantas bagaimana ini perkembangan penyidikan oleh pihak kepolisian mengenai kasus ini, dan untuk mengetahui itu semua saat ini sudah bersama dengan saya ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Selamat malam Pak Dedi. Pak, bagaimana ini Pak penjelasannya mengenai perkembangan penyidikan mengenai kasus ini Pak? Ya, saya jelaskan pertama kali informasi maupun laporan dari Ketua KPU ke Bareskrim yang sempat viral di media sosial tentang informasi ada 7 kontainer masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok yang berisi tentang surat suara yang sudah dicoblos ya pasangan tertentu ya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Ketua KPU kemudian Bawaslu, ternyata dari otoritas yang bertanggung jawab terhadap kontainer tersebut itu adalah bohong. Tidak ada, ya karena dalam timeline-nya KPU baru mau memulai melakukan pencetakan terhadap surat suara itu di pertengahan bulan Januari. Berdasarkan dari laporan tersebut, maka dari tim cyber Bareskrim dengan seluruh cyber yang ada di polda-polda seperti cyber melakukan patroli cyber. Dari patroli cyber tersebut sampai dengan tadi pagi didapat 3 wilayah. Baik itu yang memulai menyebarkan berita hoax maupun yang ikut serta memviralkan berita hoax tersebut, yaitu wilayah Jakarta, kemudian Semarang, dan Kalimantan Timur. Nah, dari situ didalami, ya sudah dilakukan mapping dan dilakukan profil. Kemudian baru tadi siang dari Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu secara resmi melaporkan ke Bareskrim tentang penyebaran berita hoax 7 konten tersebut. Ada 2 laporan polisi, yang pertama dari Ketua KPU, yang kedua dari relawan. Relawan juga melaporkan tentang berita hoax tersebut. Nah, saat ini dari Bareskrim sudah membentuk tim yang akan melakukan investigasi terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan dari Ketua KPU maupun dari Bawaslu. Barang bukti tersebut antara lain berupa surat, kemudian timeline kapan kegiatan dari KPU akan melaksanakan pencetakan, kemudian pendistribusian, sampai dengan pengecekan apakah surat suara tersebut sudah sampai ke TPS. Yang kemudian juga dari KPU melaporkan bukti-bukti tentang akun-akun yang memviralkan berita hoax tersebut ke Bareskrim. Itu nanti akan didalami, dilakukan analisa dan asesmen oleh tim. Maka tim itu nanti akan membuat suatu langkah-langkah lebih lanjut sesuai dengan manajemen penyidikan. Progresnya apa? Minggu depan misalnya siapa yang akan dimintain keterangan? Ya, proses dia. Kemudian tidak untuk kemungkinan dalam nanti tim ini melakukan asesmen dan konstruksi hukum, tidak bisa ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Seperti itu. Sebelumnya kan informasi mengenai adanya kabar 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos ini Pak, sebelumnya diinformasikan dicuitkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief Pak dalam akun Twitter ini. Apakah kemudian pihak penyidik lantas akan memeriksa dan memanggil Andi Arief juga Pak? Ya, pada prinsipnya dalam penegakan hukum, Polri selalu mengedepankan asas equality before the law. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum. Ya, tidak untuk kemungkinan apabila fakta-fakta hukum setelah nanti didalami oleh tim penyidik dari Bareskrim menemukan ke arah sana, pasti akan dipanggil.
Ya, dalam hal ini sesuai dengan statement dari Bapak Kabar Eskrim sudah sangat jelas dan tegas akan menindak secara tegas ya sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku terhadap siapa saja yang bertanggung jawab menyebarkan berita hoax tersebut. Jadi ini Pak, himbauan kepada masyarakat Pak seperti apa Pak terkait jelang pemilu utamanya ini Pak pada April mendatang Pak? Ya, dengan maraknya berita hoax, kita minta masyarakat untuk betul-betul bijak ya di dalam menggunakan media sosial karena media sosial adalah area publik. Ya, tolong betul-betul disaring dulu sebelum di-share. Karena apapun yang telah dilakukan dan diviralkan melalui transmisi media sosial, itu merupakan suatu bukti digital yang tidak bisa dihapus. Dan itu akan dijadikan fakta hukum bagi penyidik apabila menemukan suatu peristiwa pidana di dalam penyebaran berita-berita bohong tersebut. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Reva, Pandana, dan juga pemirsa, tadi itu informasi dari keterangan langsung dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo terkait dengan kasus kabar hoax mengenai 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah dicoblos dan itu artinya bahwa memang saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan mengenai kasus ini dan juga KPU juga sudah memastikan bahwa kabar ini adalah kabar bohong karena memang tahapan dari pencetakan surat suara ini baru dilakukan pada Januari ini. Ya, demikian informasi sementara yang kita dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda Reva dan juga Pandana di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia atas laporan Anda langsung dari Mabes Polri Jakarta.